Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian tafsir Ibnu Katsir ini dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya maka kita bisa hadir kembali untuk kita belajar Al-Qur'an dalam tafsir Ibnu Katsir. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-120. Silahkan dibuka. Sudah ketemu ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ Saya ulangi. Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun.
Ya, kita lanjutkan lagi. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ layuhun apa liyuhun? Layuhun ya. Sini ada. Tidak ada barisnya. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Ya, 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. وَذَرُوا dan tinggalkanlah. Zahiral ismi, dosa yang nampak. Zahir itu apa? Nampak. Al-ism, dosa. Jadi dosa yang nampak. Wa batinah, dan dosa yang batin, yang tersembunyi. Jadi jangan hanya sekedar ninggalin yang nampak saja, tapi yang tersembunyi masih dikerjain. Innal ladzina yaksibunal itsma, innal ladzina, sesungguhnya mereka yang yaksibunal itsma. Yaksibun, mengerjakan, al itsma, dosa. Sayujzauna, kelak mereka akan dibalas bima kanu yaqtarifun, dengan sebab mereka mengerjakannya, mengerjakan dosa tadi. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi, wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan, mimma, dari sesuatu yang lam yuzkarismullah, yang tidak disebut nama Allah. Maksudnya binatang ternak ketika disembelih tidak disebut nama Allah alaih, atasnya. Wa innahu lafisq, dan sesungguhnya hal itu perbuatan fasik, perbuatan dosa. Wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim. Wa innasyayatin, dan sesungguhnya setan-setan, layuhuna, mereka membisikkan, dari kata-kata wahyu. Wahyu itu bukan hanya sekedar artinya wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi melalui malaikat Jibril, tapi juga kadang wahyu juga diartikan apa? Bisikan-bisikan. Dan sesungguhnya setan-setan, layuhuna, sungguh mereka membisik-bisikkan, ila auliyaihim, kepada teman-teman mereka, liyujadilukum, agar mereka mendebat kalian, ngelawan kalian. Wa in ata'tumuhum, dan jika kalian mentaati mereka, mereka setan-setan ditaatin, innakum
la musyrikun. Sesungguhnya kalian la musyrikun, sungguh menjadi orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang 120 menjelaskan tentang wa dzaru zahiral ismi wa batinah. Tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Maksudnya apa? Al-maksiyah, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Baik perbuatan dosa yang sir, yang nggak kelihatan, atau yang alaniyah, yang nampak. Yang nggak kelihatan, dosa hati. Seperti benci kepada orang, itu kan dosa. Kan nggak kelihatan nggak? Kita nggak tahu kalau kita dibenci orang. Kenapa? Karena hatinya, kita nggak tahu hatinya gitu kan. Dosa hasad, tahu hasad, dengki, iri, hasad, itu kan hati. Dosa sombong, hatinya sombong kan, kayaknya gue yang paling hebat di sini. Itu hati yang ngomong tuh. Wal aladiyah, dan dosa yang nampak, apalagi dosa yang nampak, mukulin orang pakai tangan, orang nggak kenapa-napa dipukul pokoknya, atau nendang orang, yang kelihatan. Atau dosa yang minum khamar, mabok, kelihatan nggak mabok? Minum khamar, kelihatan kan? Atau main judi, atau ghibah, itu kan kelihatan. Jadi bukan hanya yang diperintahkan untuk meninggalkan dosa itu, bukan hanya yang kelihatan aja, yang nggak kelihatan juga diperintahkan. Atau disebutkan di sini, atau dosa yang kalau kita melakukan nggak kelihatan orang. Kenapa? Karena tersembunyi di kamar, di ruang, di mana kita buka-buka HP macam-macam, kan nggak ada yang lihat gitu ya. Atau macam-macam lah gitu, yang nggak dilihat orang, atau yang kelihatan orang. Itu yang pertama. Kemudian dalam riwayat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dosa asir, yang nggak kelihatan, apa yang diniatkan. Maksudnya apa? Yang tersembunyi dalam hati seseorang yang melakukannya. Jadi hati, dosa hati. Menurut yang lain disebutkan yang dimaksud dengan wa dzaru zahiral ismi wa batinah. Melakukan dosa, tinggalkanlah dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi. Maksudnya apa? Baik sedikit maupun banyak. Jadi yang melakukan dosa itu bukan hanya yang banyak aja, yang sedikit juga kita apa? Tinggalin, apalagi yang banyak gitu. Yang sedikit. Bagaimana maksud yang sedikit ya? Yang sedikit itu artinya yang kecil, dianggap kecil. Ah, di sini dosa kecil, nggak apa-apa ya. Dosa kecil kalau ditabung, lama-lama jadi apa? Banyak. Namanya juga ditabung, gitu. Duit aja ditabung banyak, apalagi dosa. Makanya apa? Disebutkan oleh para ulama, las-saqair bil istighfari walal kabair, ya. Las-saqair bil istimrari walal kabair bil istighfari. Tidaklah disebut dosa besar kalau dia senantiasa minta ampun, bertobat. Walas soghair bil istimrar, tidaklah disebut dosa kecil kalau dia lakukan terus-menerus. Dia melakukan dosa besar, kemudian dia bertobat, maka hilang dosanya. Kenapa? Karena dengan istighfar dia dan taubat dia. Dia melakukan dosa kecil tapi terus-menerus, itu akan menjadi besar. Maka kata para ulama, las soghair bil istimrar, walal kabair bil istighfar. Kemudian juga di sini disebutkan, ya, menurut pendapat lain, ya, menurut
ulama as-suda mengatakan jauhkan dosa yang nampak, yaitu perbuatan zina yang jelas-jelas. Apalagi perzinahan itu zawatur roya, artinya dilokalisir gitu. Berarti kan kelihatan gitu. Yang batin perbuatan berzina diam-diam. Yang tidak dilokalisir tapi diam-diam. Perselingkuhan dan sebagainya. Itu apa? Disebutkan di sini. Kemudian yang sahih pendapat ini adalah annal ayat amah. Jadi ayat ini umum, pokoknya dosa yang mana saja, pokoknya yang kecil kek, yang besar kek gitu. Diperintahkan kita untuk menjauhkannya, jangan sampai orang mendekatinya. Bagus kalau dia melakukan tindakan preventif dari dosa tersebut. Seperti kalau berzina langsung dipreventifkan dengan wala taqrabuz zina. Jangankan berzina, deketin hal-hal yang bisa menjurus kepada perzinahan saja kita dilarang, apalagi sampai kepada perbuatannya gitu. Jadi apalagi sampai perbuatannya. Artinya hal-hal yang bisa menjurus kepada perbuatan dosa tinggalkan. Kemudian Allah SWT juga menyebutkan dalam ayat lain, Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan keji, al-fawahish. Perbuatan keji, perbuatan dosa. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik yang nampak perbuatan dosa tadi maupun wa ma batan, yang tersembunyi. Jadi ini ayat lain lagi, dalam ayat lain ya menyebutkan kita diperintahkan untuk meninggalkan. Kenapa? Karena itu haram. Kalau yang disebut haram berarti dosa besar. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa besar itu ada sanksinya disebutkan. Baik sanksi di dunia maupun sanksi di akhirat. Seperti orang melakukan perbuatan syirik, sanksinya Allah tidak akan ampuni. Itu ada sanksinya. Orang berzina, ada sanksinya dengan dicambuk. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang mencuri, ada sanksinya di dunia. Pokoknya setiap yang ada sanksinya itu disebut dosa besar. Ada dosa kecil, tapi disebutkan itu dosa gitu. Nah, baik dosa besar maupun dosa kecil itu tetap haram. Ini kan kecil dosanya, haramnya juga. Kalau yang namanya dosa itu nggak ada yang kecil, istilah kecil. Kalau dosa ya dosa, kan gitu. Innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna ma kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang yang melakukan dosa kelak dia akan dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Artinya pasti nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang nggak tahu, tapi kan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Walaupun nggak ada CCTV di rumah kita melakukan dosa, nggak ada CCTV, tapi Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang senantiasa mencatat, yaitu malaikat Atid dan Raqib. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin ma yalfidhu min qawli ladaihim. Dan tidaklah satu lafaz yang diucapkan illa raqibun atid, kecuali di sana illa ladaihi raqibun atid. Illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang lafaz yang diucapkan illa ladaihi, kecuali di hadapannya itu ada yang namanya raqib dan atid, malaikat yang mencatat. CCTV dunia itu bisa salah, apalagi
Ditekap apa CCTV nggak kelihatan deh gambarnya kan itu. Apalagi gambarnya hitam putih. Ini siapa nih kan gitu. Tapi yang namanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu nggak salah. Mereka langsung mencatat. Sedikit pun tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang ditinggalkan. Semuanya dicatat. Yang sekecil-kecilnya oleh malaikat. Dan nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat akan dibalas. Maksudnya apa? Ini ancaman. Kalau udah ancaman berarti di sana ada balasan Allah Subhanahu wa taala berupa api neraka. Nah, disinilah jamaah sekalian rahimakumullah. Apa sih yang disebut dengan ismu? Kan tadi ismu itu artinya apa kalau bahasa kita? Al-ismu dosa. Al-ismu apa? Dosa. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ma huwal ismu? Apa itu yang disebut dengan ismu? Ma huwal birru wa ma huwal ismu? Ada dua pertanyaannya sebutnya dalam hadis. Apa itu yang disebut dengan al-birru? Bir. Kata Rasulullah, al-birru husnul khuluq. Bir itu akhlak yang baik. Jadi bir itu apa? Akhlak yang baik. Ulama menjelaskan definisi dari albir adalah ismun jami'un fi kulli khairatin. Satu nama yang mencakup semua kebaikan. Orang yang melakukan albir dia akan mendapatkan kebaikan. Ya. Makanya Rasulullah dengan singkat mengatakan albir husnul khuluq. Bir itu adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak ini kenapa langsung disebut akhlak yang baik? Karena akhlak yang baik ini merupakan hasil buah dari kebaikan-kebaikan sebelumnya, maka akan melahirkan akhlak yang baik. Wa ma huwal ismu? Apa itu al-ismu? Dosa. Al-ismu kata Rasulullah SAW, al-ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat toli'a alaihin nasu. Ism, dosa itu adalah ma haka fi sadrika, sesuatu yang membuat hatimu menjadi gundah, resah. Mahaka fi sadrika, resah. Jadi kalau dia melakukan dosa itu, hatinya menjadi apa? Resah, gelisah, takut hatinya. Jangan-jangan saya lakukan ini nanti dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti malaikat maut cabut roh saya nih. Gitu. Jadi gelisah dia melakukannya. Sampai kalau dia melakukan itu sampai nggak bisa tidur, ninggalin sholat umpamanya, ninggalin sholat yang wajib, gelisah dia. Waduh, nih makanya kalau kita sholat yang terbaik adalah di awal waktu. Karena kalau nggak di awal waktu, semakin kita ulur-ulur, semakin malas tuh. Dalam hati, Pak, ntar aja dulu, masih ada waktu, ntar aja, akhirnya ketiduran nih. Coba deh. Tapi kalau kita langsung melakukan, nggak ada lagi yang bisa godain kita. Langsung aja deh. Dan kalau sudah terbiasa di awal waktu, kayaknya nggak enak kalau di akhir waktu. Tapi kalau kita ulur-ulur, semakin kita ulur, semakin godaannya semakin gede itu. Ntar aja baru masuk jam segini. Mau isya nih, ntar aja baru juga azan, ntar aja jam 8. Ntar aja masih bisa jam 9. Ntar aja akhirnya ketiduran deh. Sampai subuh deh. Kenapa? Karena diulur-ulur. Nah, orang yang mukmin ketika dia melakukan dosa itu gelisah hatinya, resah, sampai khawatir, takut murka Allah Subhanahu Wa Taala datang, sampai nggak bisa tidur. Kita lihat bagaimana Nabi Adam. Nabi Adam itu apa? Ketika dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Memakan buah pohon, maka yang disebut dengan syajaratul khuldi, yang namanya pohon khuldi. Pohon khuldi. Khuldi itu apa? Khalidina. Jadi kata-kata kholada, kekal. Tapi sekarang nggak ada pohon khuldi nih, yang ada di surga itu ya. Nah, ketika dia apa? Makan, akhirnya apa? Diturunkan ke bumi. Dikeluarkan dari surga, diturunkan apa? Ke bumi. Disebutkan oleh para ulama ketika diturunkan di bumi, Nabi Adam itu jalannya nggak begini biasa,
nunduk saking takutnya kepada Allah SWT. Bertahun-tahun begitu, takut itu. Akhirnya Allah terima tobatnya dengan mengucapkan Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi siapa? Nabi Adam ketika beliau bertobat. Rabbana, wahai Rabb kami, zolamna, kami telah berbuat zolim terhadap diri kami. Anfusana, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami akan menjadi orang yang sangat merugi. Di sini menggunakan domir nahnu, kami. Rabbana zolamna. Kenapa pakai nahnu? Karena Nabi Adam berdua. Sama siapa? Sama ibunda Hawa. Maka pakai Rabbana. Kalau kita lihat, kan para nabi kan katanya maksum, terjaga dari dosa. Kok Nabi Adam berbuat dosa? Nah, saat itu Nabi Adam belum menjadi nabi. Apalagi Rasul. Nabi aja belum. Kenapa? Karena belum ada apa? Ada umatnya. Ada gak umatnya? Ya belum ada orang, belum ada orang. Belum ada apa? Orang. Jadi apa? Belum ada umatnya. Kan yang namanya nabi dan rasul itu apa? Satu tugas untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Sementara dia belum ada umatnya. Nah, setelah itu baru beliau maksum ketika menjadi nabi dan rasul. Jadi jangan sampai mengatakan Nabi Adam aja berbuat dosa kan gitu. Jangan. Waktu itu dia belum jadi apa? Nabi dan rasul. Sehingga apa? Belum diangkat. Belum ada risalah untuk menyampaikan kepada kaumnya. Jamaah sekalian, jadi orang mukmin ketika dia berbuat dosa, resah hatinya, gelisah, takut. Wa karihta ayyat toli'a alaihin nas. Dan engkau benci orang lain melihatnya. Jadi orang mukmin ketika dia melakukan dosa, dia nggak suka kalau dilihat orang, malu. Ame orang malu, apalagi Allah SWT. Nah sekarang ini banyak orang yang melakukan perbuatan dosa, udah nggak malu lagi. Perbuatan dosa, korupsi, nggak malu udah. Malu nggak? Ditayangin pakai baju oren kan gitu. Senyum-senyum gitu. Nggak malu, padahal kalau orang mukmin ketika dia berbuat dosa, malu dia. Ame orang nggak malu, apalagi sama Allah SWT. Atau kebalikannya, ame Allah apa? Nggak malu, apalagi sama orang gitu. Berarti ame Allah nggak malu. Nah di sini apa? Orang mukmin malu, kelihatan perbuatan apa? Dosa, nggak bangga. Justru apa? Malu. Sehingga karena malu, hendaknya kita tutup diri untuk kita ceritakan, semalam gue berbuat dosa, kita tutup. Untung Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup aib kita ketika kita melakukan dosa. Ya. Kalau orang tidak ditutup aibnya dengan perbuatan dosa, celaknya dengan perbuatan dosa, ya, Allah buka, Allah ngablakin nih, niscaya orang lain akan melihat tuh. Karena setiap manusia itu punya dosa. Jangankan apa? Ustadz pun punya dosa gitu. Ulama punya dosa. Tapi Allah SWT apa? Tutup. Karena tutup, jangan kita ceritakan. Cukup dengan kita bertobat kepada Allah SWT. Apalagi dosa ini yang hubungannya kepada Allah SWT. Jadi kalau yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup kita bertobat dan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Jadi jangan kita ciptain. Jadi apa? Justru kita ciptain berarti kita sudah membuka aib diri kita. Dan untung saja dosa itu tidak berbentuk. Umpamanya kalau orang berbuat dosa itu sekali dosa bau. Nambah lagi dosa lebih bau lagi. Semakin dia berdosa semakin bau, semakin apa? Orang nggak segan untuk deketin.
Tapi inilah kasih sayang Allah SWT. Orang yang berbuat dosa nggak kelihatan kan? Hanya Allah SWT yang tahu. Karena nggak kelihatan, Allah tutup. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah aurat itu, maksudnya apa? Aibku. Jangan sampai kita buka. Apalagi dosa orang lain jangan kita buka-buka. Kita ceritain dosa orang, si anu begini nih, tetangga saya. Jangan. Jadi apa? Jangan kita buka aib kita, kejelekan kita, dosa kita, apalagi juga kejelekan orang lain gitu. Sama-sama untuk menutup. Kata Rasulullah SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin di dunia, ditutup, nggak diceritain, nggak dijelek-jelekin, nggak dia apa, nggak dia sebar, nggak dia share tuh apa, tuh aib ke orang lain. Satarahullahu yaumal qiyamah. Allah akan tutup nanti aib kita di hari kiamat. Saat dimana Allah bukakan nanti aib orang, dibukakan itu. Buku lembaran-lembaran kejahatan dibukakan, Allah akan tutup. Hanya kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Jamaah sekalian, kemudian kita masuk wala ta'kulu mimma lam yuzkarismallah. Dan janganlah kalian makan dari binatang yang tidak disebut nama Allah alaih atasnya. Ini jadi di sini ada beberapa ayat. Sebelumnya juga disebutkan fakulu mimma dzukirasmullah, makanlah dari apa yang disebut atas nama Allah, sembelihan. Kemudian diselingi dengan ayat yang berkenaan dengan dosa. Untuk kita tinggalkan, baik yang nampak atau apa? Yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin. Kemudian masuk lagi kepada ayat wala ta'kulu, larangan tentang makan. Ini menjelaskan makanan juga berpengaruh gitu. Dosa berpengaruh dalam kehidupan kita. Dan salah satu yang bisa mempengaruhi dosa itu adalah makan. Makanya kata Rasulullah, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula. Setiap daging, kullu lahmin nih, setiap daging adik yang kita nih, kullu lahmin nabata min sukhtin, yang tumbuh dari makanan yang haram, minuman yang haram, pannaru aula, maka neraka itu lebih utama baginya. Kenapa? Karena orang kalau kebanyakan makan yang haram, baik haram secara zatnya atau secara apa? Caranya. Kalau secara zatnya itu ya jelas, seperti makan babi, itu kan zatnya. Atau makan bangkai, itu zatnya apa? Haram. Atau haram karena caranya. Dia makan apa? Karena dia apa? Mencuri lalu dimakan, itu juga apa? Kena zatnya. Tapi makannya sih nggak apa haram. Tapi ketika dia makan dia apa? Haram. Bukan kena zat, tapi kenapa? Cara memperoleh makanan tersebut. Itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang kalau kebanyakan makanan yang haram, berat untuk melakukan ibadah. Kenapa? Udah kebanyakan yang haram. Makanya disebutkan Al-Imam Bukhari menjadi imamul muhaddisin. Imamul muhaddisin termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ternyata orang tua mereka itu memberikan mereka makanan yang halal. Imam Bukhari itu apa? Imamul muhaddisin. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ribuan. Dan pada akhirnya kitabnya dipakai oleh umat Islam sampai detik ini, sampai. Kenapa? Karena diberi makan oleh orang tuanya apa? Dari makanan yang halal. Diperoleh dari yang halal. Tidak apa? Jadi itu berpengaruh. Itu apa? Berpengaruh. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaih. Dan janganlah kalian makan dari binatang yang tidak disebut nama Allah. Di sini pakai mimma, dari apa? Maksudnya apa? Apa saja binatang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita makan hendaknya kita sebut nama Allah, bukan hanya sekedar binatang.
Bismillah. Kita sebut nama Allah. Kita minum juga Bismillah. Nah, khususnya untuk binatang, wa innahu lafiskun. Karena sesungguhnya itu perbuatan fasik, perbuatan dosa. Kalau nggak disebut nama Allah. Wa inna syayatin, karena sesungguhnya setan-setan itu la yuhuna ila auliyaihim. Sungguh mereka meniup-niup. Kalau bahasa kita membisik-bisik. Ila auliyaihim, kepada teman-teman mereka, liyujadilukum, agar mereka bisa mendebat kalian, melawan. Ketika disampaikan hukum Allah, dilawan, didebat gitu. Wa in ata'tumuhum, dan jika kalian mentaati setan, innakum lamusyrikun, karena sesungguhnya kalian akan menjadi orang-orang yang musyrikun. Kenapa? Karena kita wajib hanya mentaati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau mentaati setan juga berarti ada dua yang kita taati, yaitu apa? Setan. Makanya menjadi apa? Musyrikun. Nah, di sini kalau kita lihat, Ibnu Katsir menjelaskan istadalla bihadhil ayatil karimati min madhhabin. Ayat-ayat ini merupakan sebuah dalil, ayat yang mulia ini merupakan sebuah dalil dari suatu pendapat ila annadzabihata, bahwa sembelihan la tahillu tidaklah halal idza lam yuzkarismullahi alaiha, apabila tidak disebut nama Allah. Sembelihan tidak halal. Kalau tidak halal berarti apa? Lawannya apa? Lawan halal? Haram. Jadi sembelihan itu tidaklah apa? Halal apabila tidak disebut nama Allah. Yang dimaksud dengan disebut nama Allah apa? Bismillah minimal. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy ketika mereka menyembelih korban, jadi syariat korban bukan hanya dari umat Islam. Orang-orang kafir juga, mereka juga membuat apa? Korban. Tapi korban mereka untuk apa? Berhala mereka, potong. Ya. Potong kambing, potong sapi. Atas nama Lata, atas nama Uzza, atas nama Manat, berhala. Maka itu dilarang, nggak boleh. Hendaknya kita menyebut nama Allah. Kita motong, kita menyembelih, kita berkorban Bismillah dengan nama Allah. Kalau enggak, la tahillu, tidak halal. Wa in kana dzabih musliman, walaupun yang menyembelih itu orang muslim. Dia si muslim yang menyembelih, tapi kalau enggak baca bismillah, enggak halal. Kalau dilihat dari ayat tadi. Namun disebutkan oleh Ibnu Katsir, ini secara umum tadi ya, baru saya wa qadih talafal a'immah rahimahullah fi hadhil mas'alati ala salasati aqwam. Dan sesungguhnya terjadi perbedaan pendapat, walaupun dalilnya seperti ini, ayatnya sama ini, dalilnya juga ini, tapi di antara para ulama mereka terjadi perselisihan pendapat. Para a'immah, a'immah itu para imam, para ulama madhab, para a'immatul ummah rahimahumullah, yang mudah-mudahan Allah merahmati mereka, fi hadhil mas'alah, di dalam menjelaskan tentang masalah ini, ala salasati aqwal, atas 3 pendapat. Jadi ada 3 pendapat dalam masalah ini. Ada apa? 3 pendapat ini, karena kita kan nanti akan masuk kepada Idul Adha ini, bagaimana cara menyembelihnya. Nanti kita akan bahas nih. Yang pertama adalah pendapat pertama, ini kayaknya nggak bisa diambil semuanya nih, karena udah jam segini. Pendapat pertama adalah faminhum man qala la tahillu hadhihi dzabiha bihadhihi sifat. Di antara mereka berpendapat tidaklah halal penyembelihan dengan cara seperti ini, yaitu tidak disebut nama apa? Allah. Wa sawaun matrukut tasmiyah amdan au sahwan. Ini pendapat yang sangat ekstrim. Sama saja dia tinggalkan bacaan apa? Bismillah. Apakah dia tinggalkan bacaan bismillah itu karena sengaja ngajain gitu ya? Atau dalam keadaan lupa, emang dia lupa, tetap nggak halal. Kalau nggak halal berarti apa? Haram.
Kenapa? Karena yang dimakan itu mayyitah, bangkai. Karena yang disebut bangkai itu adalah mati satu binatang dengan tidak disebut nama Allah. Seperti sapi atau kambing, dia mati karena sakit atau dilempar atau diketok atau ditusuk. Maka itu apa? Mati dengan begitu saja. Beda nanti dengan ikan, lain lagi. Kenapa? Karena itu masuk kepada hadis ya, di mana Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat yang pada saat itu mereka sedang mengendari apa? Kendaraan kapal. Kemudian habislah air kecuali hanya untuk apa? Berwudu. Maka mereka apa? Tanya, ya Rasulullah, bagaimana hukum air laut ini? Kata Rasulullah, wat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci. Artinya apa? Boleh buat mandi, boleh buat berwudu. Berwudu dah untuk apa? Karena yang disebut suci apa? Untuk apa? Berwudu lah gitu ya. Atau mandi hadas, boleh. Kenapa suci? Air lautnya suci, wal hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Dia disebut maitatuhu, halal bangkainya apa? Berarti binatang yang ada di laut yang tanpa disembelih dengan nama Allah halal. Jadi kalau kita makan ikan, jadi nggak perlu lagi apa? Bismillah kita potong, nggak perlu. Kenapa? Udah halal langsung. Apalagi ikan teri, bingung kita satu-satu kita potong kan gitu. Jadi halal langsung. Itulah luar biasa Islam mengapa. Jadi kalau diperintahkan kita baca Bismillah untuk ikan, bayangkan tuh kerepotan nggak gitu? Repot banget ikan teri satu-satu kita Bismillah. Tapi itulah kasih sayang Allah. Islam itu mudah kalau kita tahu. Tapi khusus untuk binatang-binatang ternak, kambing, sapi, onta, termasuk juga ayam walaupun dia berkaki dua. Kalau kita ingin dia menjadi halal, disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, maka dia dianggap sebagai apa? Bangkai. Dan bangkai kalau dimakan boleh enggak? Enggak boleh. Berarti kita makan bangkai yang apa? Haram. Jamaah sekalian, jadi pendapat ini tidaklah halal untuk menyembelih dengan sifat ini, dengan cara ini, walaupun dia meninggalkan bacaan bismillah itu apa? Amdan, sengaja, atau lupa. Kalau sengaja sih kan jelas kan? Tapi kalau lupa kan katanya kalau lupa kan nggak apa-apa. Tapi justru di sini apa? Pendapatnya nggak boleh, walaupun lupa juga nggak boleh gitu. Padahal dalam hukum-hukum lain kan kalau kita lupa kan dibolehkan kan, namanya lupa kan gitu. Lupa bahkan kalau di dalam apa? Sholat, kalau kita ada yang kelupaan rakaat, kita tambah lagi, dan terakhir nanti kita apa? Sujud sahwi kan gitu. Ada jalan keluarnya. Kalau ini enggak, udah langsung apa? Udah langsung halal aja apa? Udah langsung haram aja, enggak halal gitu. Walaupun apa? Lupa. Kenapa? Karena dia mengambil dari dalil ayat ini. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Ini baru satu pendapat ini. Yang kedua, ya, mereka juga mengambil, dan ini juga di sini disebutkan pendapat siapa ini? Pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu apa? Anaknya Umar, namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Nafi, termasuk juga Muhammad bin Sirin, juga termasuk dari riwayat pendapat Imam Malik, riwayat Imam Ahmad bin Hambal, dan sekelompok dari para sahabat yang mutaqaddimin atau yang mutaakhirin. Wahtajju limadhabihim, mereka mengambil pendapat, mereka mengambil hujjah, dalil dari pendapat mereka adalah fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurismallahi alaih. Ini satu ayat yang lain nih. Fakulu, makanlah dari apa yang dipegang, yang diterkam oleh kalian, dan sebutlah nama Allah atasnya. Jadi gini, ketika seseorang
di hutan itu biasanya kalau Pak memburu hutan dan dia bawa apa? Anjing. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an itu dikenal dengan al-kalbul mu'allam. Anjing yang dididik. Jadi boleh orang melihara anjing apa? Yang dididik. Karena apa? Anjing itu ada manfaatnya. Ketika dia buru itu apa? Di hutan, dia apa? Ada manfaatnya untuk bisa apa? Memburu binatang. Nah, ketika orang itu melepas anjing untuk memburu binatang tersebut, itu baca bismillah. Kemudian setelah itu anjing itu apa? Makan binatang tersebut kan mati. Boleh. Tapi kita yang melepasnya apa? Mimma amsakna. Ya. Ketika diterkam oleh anjing tersebut, lalu binatang itu mati, maka wadzkurismallah. Ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'labah dan juga dari Adi bin Hatim menyebutkan, idza arsalta kalbakal mu'allam, apabila engkau kirim anjingmu yang sudah diajarkan, anjing mu'allam namanya, anjing yang sudah dibimbing, anjing pelacak yang sudah dibimbing, yang diajarkan, yang sudah di training, dilatih, idza arsalta kalbakal mu'allam wa dzakarta ismallahi alaih, dan kamu menyebut nama Allah ketika diutus, kita lepas, kemudian kita nyebut bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, fakulu ma amsaka alaika, maka makanlah apa yang diterkam oleh anjing tersebut untuk kamu. Ini namanya kalbul muallam. Itu boleh. Jangan dimakan yang itunya. Itu jangan dimakan. Karena liurnya anjing itu apa? Najis. Jangan dimakan yang itunya, tapi yang lainnya boleh. Kan biasanya dia makan lehernya kan ya. Anjing tahu tuh yang dimakan apa? Karena biasanya kalau yang mati itu langsung mati itu apa? Yang langsung mati dimakan lehernya. Maka bagi ini jangan, bagi yang lain boleh. Jadi kalbul muallam namanya. Jadi kita kan kadang-kadang sama anjing kan suka anjing. Padahal anjing juga apa? Memiliki manfaat. Cuman memang kalau kita piara anjing jangan di dalam rumah. Di luar. Ashabul Kahfi ketika mereka sedang apa? Dikejar untuk menghindari dari intimidasi raja agar mereka apa? Meninggalkan apa? Tauhid. Mereka mengikuti apa? Ajaran raja tersebut yang penyembah berhala, mereka tinggalkan istana. Beberapa orang kan, ada yang mengatakan 3 orang, yang keempatnya anjing. Ada yang mengatakan 5 orang, yang ke-6-nya anjing, gitu ya. Ada yang mengatakan 7, yang ke-8-nya anjing. Artinya anjing disebut di situ. Anjing apa disebut? Dan ketika anjing itu di jalanan, anjing ngikutin, itu Ashabul Kahfi enggak usir. Sosok jangan ikutin, enggak, diikutin. Enggak diusir. Nah, ketika masuk ke gua, disebutkan dari surah Kahfi, masuk ke gua, nah anjing enggak masuk ke gua, di luar aja. Kata para ulama menjelaskan, kalau dia masuk ke gua, nanti di gua itu apa? Malaikat nggak masuk. Maka dia jaga doang di luar nih anjing. Dan ketika Ashabul Kahfi tidur, anjingnya juga tidur, tapi tidurnya seperti binatang yang lagi apa? Masih melek gitu. Kayak orang menerkam gitu. Sehingga orang lewat situ takut dengan anjing ada di situ. Bayangkan. Maka kata ulama, salah satu binatang yang nanti masuk surga itu apa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Jadi anjing itu benar. Makanya ada seorang wanita yang gara-gara dia kasih minum air, itu anjing. Seorang wanita. Wanita yang pezina. Namanya pezina kan perginya nggak ketahuan, pulangnya nggak ketahuan, malam. Pulang juga apa? Orang belum bangun dia udah pulang. Orang udah tidur dia apa? Pergi. Kan nggak ketahuan kan? Nah ketika dia pulang, dia lihat ada anjing yang keluarin lidahnya karena saking ausnya. Pas dilihat ada rasa iba. Dibukalah selopnya. Zaman dulu kan selop itu bisa buat ngambil air. Zaman dulu modelnya kan gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Dia masukin ke dalam sumur, dikasih tuh air, tuh anjing apa? Selamat. Yang tadinya keausan, akhirnya pas selamat hilang hausnya.
Kata Rasulullah, ini perempuan ini apa? Fil jannah, perempuan di surga. Kenapa? Pertama, dia sudah memiliki rasa iba terhadap binatang. Dia jadi punya peri apa? Peri binatang apa peri manusia nih kalau gitu nih? Peri kehewanan kali ya. Ada rasa iba. Jadi itu pahala tuh. Kita bukan hanya sama orang aja, sama binatang pun kita harus punya apa? Peri kebinatangan. Kecuali ada binatang-binatang yang diperintahkan untuk kita bunuh. Kalau enggak, kita yang terbunuh. Seperti apa? Ular. Itu ular kita diperintahkan untuk membunuh tuh. Kalajengking. Kalau kita nggak dibunuh, kalau kita nggak bunuh dia apa? Kita akan dicatak dia kan gitu. Itu boleh. Tapi kayak anjing itu boleh. Kita harus punya apa? Peri kebinatangan lah. Iba. Yang kedua, wanita ini melakukannya karena Allah. Kenapa? Nggak ada yang lihat. Oh, karena manusia enggak. Karena Allah. Kenapa? Karena saat itu nggak ada manusia yang ngelihat saat itu. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, hiya fil jannah. Yang ketiga, dia sudah menyelamatkan nyawa. Padahal binatang kan? Itu aja binatang, apalagi manusia kita selamatkan lebih lagi. Jadi itu anjing gitu. Maka kita apa? Binatang apa saja, anjing, kucing, kita sayangi gitu. Karena bagian dari penyayang binatang. Jadi Islam juga mengajarkan kita untuk apa? Menyayangi binatang. Sehingga kalau kita nggak kasih makan kambing, kucing umpamanya, kita dosa itu. Daripada kita dosa, kita lepas saja biar dia cari makan sendiri. Kecuali kalau kita mampu untuk kasih makan dan kita suapin, boleh. Wallahu a'lam, ini saja. Ini nanti kita akan bahas ya tentang ini pada pertemuan yang akan datang. Jadi ini episode pertama, karena ini penting juga nih. Karena kita akan masuki kepada bulan apa? Dzulhijjah. Ada yang disebut dengan apa? Idul Adha. Kita tutup. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.